Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Berkat firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Sekali lagi saya ulangi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel memberikan kesaksian imannya bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Pengampun. Kendati kita manusia sering memberontak terhadapnya, pengalaman iman Daniel itu menjadi teladan bagi kita umat percaya bahwa kita pun harus mampu memberikan kasih sayang dan pengampunan bagi sesama kita. Memang harus kita akui bahwa soal pengampunan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semakin besar kesalahan orang lain kepada kita, maka akan semakin sulit pula kita mengampuni dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini pesan Tuhan berbicara kepada kita bahwa melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran penting yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan Tuhan yang pertama adalah kita harus mengampuni agar diampuni. Sekali lagi, kita harus mengampuni agar kita diampuni. Karena pengampunan merupakan persyaratan mutlak dalam memperoleh kehidupan kekekalan. Satu dari banyak faktor dasar segera tampak menonjol sebagai yang tidak dapat tergantikan. Orang harus mengampuni agar diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sulit untuk dilakukan. Tentu saja Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah atau Injil yang sederhana atau standar yang rendah atau norma yang rendah. Harganya mahal, tetapi hal-hal yang diperoleh semuanya sepadan dengan harganya. Tuhan sendiri memberikan pipinya yang lain. Dia membiarkan dirinya dipukuli dan dihajar tanpa bantahan. Dia menderita segala macam penghinaan, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun yang berisi kutukan dan makian kepada orang-orang yang sudah menganiaya dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengampuni supaya kita pun diampuni. Itu pesan Tuhan yang pertama. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada saat ini adalah pengampunan kita terhadap orang lain itu harus keluar dari hati kita sendiri. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain harus keluar dari hati nurani kita yang paling dalam. Dengan kata lain, kita harus memberikan pengampunan dengan tulus ikhlas, tanpa ada beban sekecil apapun. Pelajaran ini berlaku bagi kita. Banyak orang ketika didamaikan dengan orang lain berkata bahwa mereka memaafkan, tetapi mereka terus menaruh dendam di dalam kehidupannya, terus mencurigai pihak yang lain, terus tidak mempercayai ketulusan orang lain. Ini adalah dosa, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan.
Karena ketika suatu perdamaian telah ditetapkan dan ketika pertobatan telah diakui, masing-masing hendaknya memaafkan dan melupakan, membangun segera pagar-pagar yang telah dirusak, dan memulihkan kembali kerukunan yang sebelumnya. Pengampunan dalam bahasa Inggris itu menggunakan dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah forgive, memaafkan, dan yang kedua adalah forget, melupakan. Maka mengampuni itu adalah kita harus bisa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Seringkali dalam hidup kita bisa memaafkan, tetapi selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ketemu orang itu kembali timbul sakit hati kita. Itu bukan pengampunan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan dengan memberikan pengampunan dengan tulus hati. Pada umumnya orang tampak menyatakan perkataan maaf dengan permukaan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Tetapi seringkali maaf belum tentu mengampuni. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Sebesar apapun dosa pelanggaran kita kepada Tuhan, Tuhan tulus ikhlas mengampuni kita. Mengapa kita sulit mengampuni kesalahan yang kecil yang dilakukan oleh orang lain kepada kita? Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada saat ini. Pesan Tuhan yang ketiga pada saat ini adalah ketika kita mengampuni orang lain, kita diberkati dengan sukacita dan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Apabila roh kebaikan hati, pengampunan dengan hati yang dilembutkan dari satu sama yang lain dapat dibawa ke dalam setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Sifat mementingkan diri sendiri, ketidakpercayaan dan kegetiran yang merusak begitu banyak pergaulan dan interaksi itu akan sirna dan akan timbul manusia yang hidup dalam damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pengampunan adalah bahan yang bersifat mujizat yang memastikan keharmonisan kasih di dalam setiap kehidupan tiap-tiap orang. Oleh sebab itu, melalui bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini, mari jangan keraskan hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Sebesar apapun kesalahan orang lain, sekecil apapun kesalahan orang lain kepada kita, mari kita ampuni, karena kita pun pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Jangan terlalu banyak menuntut kepada orang lain, tetapi kita sendiri tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Tuhan mengampuni kita tanpa memandang sesuatu apapun kebaikan dalam hidup kita. Maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga mampu memberikan pengampunan kepada orang lain, karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita jadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan, pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan, yang mampu melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang bisa memberikan hartanya, tetapi hanya sedikit orang yang rela memberikan pengampunan. Pengampunan menjadi barang yang mahal, yang seringkali sulit kita berikan kepada orang lain. Padahal Tuhan dengan murah hati memberikan pengampunan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita masuki hari ini dengan sukacita. Kita tetap bekerja dengan penuh semangat. Dan jangan lupa, jangan simpan kesalahan orang lain di dalam hidup kita, tapi maafkan, ampuni, karena kita juga membutuhkan pengampunan dari Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.